Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, namaku Astiara, kelas 4 dari SD Negeri Beringgang 01, Kecamatan Kabupaten. Dewan juri yang saya hormati, serta teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita berjudul Legenda Waduk Naga Bangsa Kubang Kangkung, Kecamatan Kabupaten. Dahulu kala, Desa Sawangan adalah desa yang sangat makmur. Desa ini merupakan bagian wilayah Jeruk Legi. Keamanan dan ketentraman akan didapatkan bagi orang yang tinggal di desa ini. Karena letaknya di daerah dataran tinggi, Desa Sawangan menjelma menjadi desa yang sejuk dan tenang. Desa ini dikepalai oleh seorang demang yang bernama Demang Bangsanangga. Demang ini dikenal sebagai pemimpin yang sederhana, pekerja keras, dan selalu mengayomi rakyatnya. Demang Wangsa mempunyai 2 orang putra yang bernama Samu dan Samir. Meskipun beliau seorang demang, kehidupannya masih tetap sebagai petani seperti rakyatnya. Kedua putranya sangatlah rajin membantu ayahnya dalam bertani. Menjelang pergantian musim tanam, Ki Demang memanggil anaknya. Samir, Samir, sudah saatnya kita membuka ladang agar panen kita nanti menjadi berlimpah. Bapak rasa ladang kita sekarang ini sudah tidak produktif lagi. Bapak minta kalian cari lahan baru untuk musim tanam tahun ini. Saya rasa memang seperti itu, Bapak. Tahun ini hasil panen kita sangat sedikit. Bukan begitu, Di Samir? Ya, Bapak. Apa yang dikatakan oleh Kang Samu memang benar. Jika kita teruskan menanam lahan-lahan sekarang, tentu kita akan merugi. Baiklah, karena kalian setuju, mulai besok berangkat kalian ke hutan. Kalian amati wilayah yang sekiranya bagus untuk berladang. Syukur-syukur jika tempat yang kalian temukan dekat dengan sumber air. Pagi-pagi buta, Samu dan Samir berangkat ke hutan untuk mencari lahan di ladang. Mereka berjalan ke arah barat sesuai arahan Ki Demang. Setelah setengah hari, mereka berputar-putar menelusuri hutan. Sampailah mereka di tempat yang dirasa sangat bagus dan cocok untuk semua jenis tanaman pertanian. Tempat itu di daerah Kubang Kangkung. Di Samir, aku rasa tempat ini adalah tempat terbaik dari tempat-tempat sebelumnya. Di sebelah sana juga ada waduk, bisa kita gunakan untuk menyiram tanaman padi dan jagung. Hari demi hari, Samu dan Samir bekerja tanpa mengenal lelah. Pagi berangkat, sore pulang. Bahkan terkadang sampai larut malam, mereka baru tiba di rumah. Suatu hari saat mereka bekerja, tiba-tiba Samir melihat sebutir telur besar yang berada di semak-semak hutan tersebut. Kang Samu, itu benda apa, Kang? Kok seperti telur? Itu kok seperti telur, tapi ukurannya lebih besar. Iya, Kang, itu memang telur. Ya sudah, ambillah, telur itu milikmu karena kamu yang pertama kali menemukannya. Tapi aku tidak berani mengambilnya, Kang. Aku takut kalau telur itu beracun. Setelah aku sentuh, aku keracunan lalu mati. Tidak, Kang, aku tidak berani. Baiklah, kalau kamu tidak berani, akan aku ambil. Telur itu akan aku masak. Samu kemudian mengambil telur itu. Telur itu memang tidak seperti telur-telur biasa. Telur itu memiliki ukuran yang besar dan memiliki cangkang yang sangat kuat.
Lalu mereka pulang ke rumah dengan membawa telur itu. Sesampainya di rumah, telur itu diperlihatkan kepada Kidemang. Kidemang keheranan, baru kali ini dia melihat telur sebesar itu. Mengapa tidak kamu kembalikan saja, Samun? Kasihan yang punya telur, pasti kebingungan mencarinya. Jangan Bapak, ini rezeki saya dan Samin, juga rezeki Bapak. Kita tidak usah lagi mencari lauk untuk makan malam. Bukan begitu, Samin? Iya Kang, tapi tidak ada salahnya jika kita menuruti perintah Bapak. Tanpa memedulikan nasihat dari orang tua dan adiknya, Samun kemudian memasak telur yang ia temukan di hutan. Setelah matang, dimakannya telur itu hingga tak tersisa. Setelah melahap semua telur yang dimasaknya, Samun kembali ke ruang tengah rumahnya di tempat berkumpul seluruh keluarganya. Namun, Samun berbohong dengan mengatakan telur itu sudah ia buang. Keesokan harinya, Samun dan Samin kembali melakukan rutinitasnya. Mereka kembali ke hutan dan membersihkan tanah yang akan dijadikan ladang dari semak dan belukar. Pada saat membersihkan semak dan belukar, tiba-tiba tubuh Samun terasa sangat panas. Tenggorokannya seperti terbakar api. Lalu ia berlari meninggalkan Samin menuju ke waduk yang letaknya tidak jauh dari lahan yang akan mereka buka. Air! Air! Mana air? Panas! 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 Loh, mengapa tubuhku menjadi panas sekali? Padahal aku sudah minum air untuk mendinginkannya. Tidak! 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 Setelah beberapa hari Samun tidak pulang, Demang Wangsa dan Samin mencari sampai di waduk Kupang Kangkung. Demang Wangsa dan Samin anaknya menuju bahan beringin yang berada di tepi waduk untuk istirahat sejenak melepaskan lelah. Saat istirahat, Demang Wangsa merasa sangat haus. Ia pun mengambil air di waduk. Namun, pada saat Demang Wangsa menjulurkan tangan hendak mengambil air, betapa terkejutnya karena tiba-tiba muncul seekor ular yang amat besar dari dalam waduk. Ular itu menangis sambil meminta tolong. Mengapa kamu menangis? Mengapa juga kamu minta tolong? Maafkan aku, Bapak. Sebenarnya aku adalah Samun yang telah membohongi kalian semua. Aku tidak membuang telur itu, Bapak. Aku memasak dan memakan semua telur itu karena rasanya sangat enak. Karena keserakahanku, aku berubah menjadi ular. Tolong aku, Bapak. Aku ingin menjadi manusia lagi. Aku ingin pulang, berkumpul lagi dengan keluarga. Tapi kalau begini tidak mungkin. Aku malu tubuhku sudah berubah menjadi ular. Maafkan juga Bapak, Nak. Bapak tidak dapat menolong. Mungkin ini sudah kehendak Dewata.
Kamu yang sabar dan ikhlas menjalani, nak. Demang Wangsa sangat bersedih melihat anaknya telah berubah menjadi ular naga. Begitu juga Samin, ia sangat sedih karena harus berpisah dengan saudara satu-satunya. Demang Wangsa pun berkata, bila nanti ada perubahan zaman, waduk ini saya beri nama Waduk Naga Wangsa. Hingga saat ini, Waduk Naga Wangsa masih dapat kita lihat. Letaknya di Desa Kubangakung, sebelah kanan jalan dari arah Cilacap. Menurut beberapa warga, ular jelmaan dari Samu itu terkadang masih menambahkan diri di sekitar waduk. Nah, seru kan teman-teman? Dari cerita ini mengajak kita agar tidak mengambil barang milik orang lain, patuh kepada orang tua, dan tidak serakah. Jalan-jalan ke Sidakaya. Pulangnya ke Kalungan Banjarkasih. Demikian cerita dari saya. Cekap semanten dan terima